Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum berlama lagi pengurus Nahdlatul Ulama menjadi ke-10 khusus Proyek Syuriah serta jajaran Syuriah Epon Sukanan Dewan Tanfidiyah khusus GTP Ketua Tanfidiyah Ila Intak serta Dulkata Sukanan para Dewan Pengurus Harian Tanfidiyah saya benar-benar hormati. Tak lupa saja lembaga sekarang dalam Epon. Alhamdulillah bisa sudah semakin bisa dilakukan oleh kantor dalam kajian rutinanya diadakan oleh PNJ Ilmu Sukundu pada bulan Ramadan. Apa nih bilang? Ini. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyajikan kitab Al-Ma'na min Ad-Dhalalah fi Aqaididdin wal Billah, kitab sebuah yang menjelaskan tentang akidah itu karya dari Syekh Ahmad Nawawiyatul Jalil Sindari itu. Kitab ini terbilang kitab baru, diterbitkan sekitar tahun 1442 Hijriah atau 2021. Jadi cetakan kelima ya. Saya dari kira-kira Pak Nawawi terjadi seperti itu tentang kitab Tauhid, ilmu kalam, akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Amanah wa salatu wassalihun Allah yudhu jadina fi jadihi wa ma'ala nabi wa ma'alihi wa maqasidana fi maqasidihi wa maqalibana fi maqalibihi ala hadihi liya wa ala kulli salihati wa khairati dunia wa akhirah ila halatina bi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa jadihi wa ibadihi wa ikhwanihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Syekhana Al-Qaim Al-Jadid Al-Qalam Al-Muassis Al-Jadiyah Al-Tishkah Al-Asim Al-Sya'ir pada al-Majlis pada kitab Al-Ma'na min Ad-Dhalalah fi Aqaididdin wal Billah oleh Syekh Nawawiyatul Jalil. Nafa'anallahu wa bihi syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal fi mabahats la ilaha illallah. Bagaimana penjelasan dan oleh saya Bangkar itu bahwasanya begitu pentingnya akidah sampai-sampai Haji Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari Barito merumuskan sebuah risalah yaitu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karena menyangkut akidah umat Islam sehingga perlu perumusan formulasi untuk menyelamatkan akidah umat. Dalam kitab Al-Ma'na min Ad-Dhalalah, sebuah tempat untuk selamat dari kesesatan, ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Yang pertama kaitan tentang menjelaskan kalimat la ilaha illallah. I'lam hadanallah anna qawla al-mu'min la ilaha illallah lahu ma'anin. Kalimat la ilaha illallah itu mempunyai dua arti, dua makna.
Biha la ma'budu bihaqqin fil wujud ay sifatil 'aliyah illa Allah. Makna yang pertama mereka bahwasanya tidak ada yang berhak disembah secara hak dalam wujudnya selain Allah. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Ada dua makna, ada dua arti. Yang pertama, tidak ada yang berhak disembah secara hak selain zatnya Allah, selain Allah. Al-manfi huwa al-ilah alladhi birudatil 'aliyah. Maka yang ditiadakan, yang dinafikan itu adalah Tuhan selain Allah. Jadi al-ma'bud bihaqqin ghairullah. Yang ditiadakan untuk disembah adalah Tuhan selain Allah. Al-ma'bud bil haqq al-manfi an ghairillah ta'ala wa dhubbillah ta'ala. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah meniadakan Tuhan selain Allah serta menetapkan uluhiyah atau ketuhanan mereka hanya untuk Allah, dan selainnya mereka dinafikan, ditiadakan. Jadi hanya Allah semata, Tuhan semesta alam. Allah dzakara annahu la ma'budu bihaqqin ghairullah illa Allah, hadza yadullu ala anna ma'bud bi ghairil haqq la yanfa' an ghairillah. Bahwasanya al-ma'bud yang disembah selain Allah mereka menunjukkan bahwasanya yang disembah selain Allah ini ditiadakan, ataupun menetapkan bahwasanya yang semata-mata yang berhak disembah oleh Allah. Sebelumnya siwa minal makhluqat laisa mutasifan bi kulli kamalin wa la munazzahal an kulli nafsin. Hanya Allah yang bersifat dengan kesempurnaan, sedangkan selain Allah dari makhluk tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka makhluk ini butuh kepada mutabbir, kepada yang memperbarui, yang menciptakan itu. Ilam anna al-uluhiyyah sifatun mukhtassah billahi jalla wa azza, qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Laisa laha awal wa la akhir. Lianna dzatil 'aliyah al-mawsufa biha wa mustahiq laha qadimah baqiyah. Fa uluhiyyatuhu kadzalika qadimah baqiyah. Jadi sifat ketuhanan itu tertentu khusus hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bersifat qadim dan qaim bi nafsihi, bi dzatihi. Tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Sebagaimana adanya arah, ya, ada arahnya, arah timur, arah barat, selatan dan utara. Kalau ditanyakan Allah ada di mana? Ada di atas, di bawah, di timur atau di barat? Tidak bisa dikatakan seperti itu, karena kanan dan kiri itu kan adanya setelah adanya makhluk. Dulu sebelum makhluk ini diciptakan tidak ada arah kanan, arah timur, arah barat, itu tidak ada. Baru setelah adanya makhluk ini diciptakan, baru ada arah timur, ada jihad kiblat, jihad timur, jihad selatan gitu. Jadi sebelum makhluk ini diciptakan tidak ada yang namanya arah timur, arah barat. Baru setelah adanya makhluk ini baru ada yang namanya kanan, kiri, barat, timur. Jadi tidak bisa dikatakan Allah ada di mana, di atas dan di bawah, tidak ada, tidak bisa. Karena adanya jihad arah ini adalah hadis, hawadis, barang yang baru. Sedangkan Allah itu bukan hawadis. Tsumma alam anna istisna fi qawlika la ilaha illallah muntasilan bihasbil baqi. Wa kana muqaddiyan bihasabil iradatil mutakallim billahi wa nafi billah. لأن الإله منظور على المعبود بحق، فالإله جنس وليس له خالق إلا فرد واحد والله سبحانه وتعالى. Pengecualian istisna atau eksepsi dari illallah, dari kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa dipisahkan dari kalimat sebelumnya. Bagaimana karena alimta anna qaula la ilaha illallah nafyun wa itsbatun. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua kategori, ada yang menafikan, ada yang mengisbatkan.
menafikan Tuhan selain Allah dan menetapkan Tuhan hanya Tuhan Allah. Wal manfi kullu fardin min afradi haqiqatil ilah dari ma'lana jalla wa azza wa yastahiqul ibadah wa la mabuda bi haqqin dzat al-'aliyah wa la mustawni an kulli ma siwahu wa muqaddaran ilahi kullu ma adahu ila Allah wa ta'ala la syarika wal muflis fardun wahid wa ma'lana jalla wa azza. Jadi yang dinafikan, yang ditiadakan ini setiap Tuhan secara hakikatnya selain Allah. Jadi kalau ini merumuskan ada 3 tauhid. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kemudian disyarahi oleh ulama mereka, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sedangkan dalam tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada perbedaan. Tidak ada tauhid uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat. Tidak ada istilah seperti itu. Nanti kalau ada istilah seperti itu, maka ini bisa menafikan pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur. Karena malaikat mungkar kan pertanyaannya pakai lafaz man rabbuka, siapa Tuhanmu, bukan man ilahuka, siapa Tuhan. Itu sama saja kalau untuk Ahlussunnah wal Jamaah, sama saja, tidak ada perbedaan. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah konsepnya Wahabi, dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana karena biarlah kata Allah maqal la ilaha illallah al-asal al-thalatha allati tajibu 'ala al-mukallaf ma'rifatha fi haqqi ma'lana jalla wa azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa nastahilu ma yajuzu. Jadi dari kalimat la ilaha illallah ini tersimpan ada 3 pembagian, 3 spesifikasi, yaitu sesuatu yang wajib bagi Allah, yang kedua yang muhal bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Alim ta'ala man takallam bi hadhihi kalimah ma'tiqadi hadhihi hadzal ma'na la yanfi al-ilah bil kulliyah. Jadi kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, orang yang mengatakan kalimat ini serta meyakini maknanya itu tidak menafikan Tuhan secara keseluruhan. Hanya Tuhan yang tidak wajib disembah yang seharusnya dinafikan. Bal yanfi al-ilah al-haq alladhi yuridani al-aliyah. Jadi nafikan itu adalah selain zat yang maha luhur, yang maha tinggi. Bagaimana kalau yang kul qawli biha kafirun qabla qawli la illallah thumma mu'minan ba'da hadha kama yasqumu an-nas di anna al-maqsud bil ilah al-manfi wal ma'dud bi haqqi alladhi yuridani al-aliyah. Jadi kalau misalnya ini sebagaimana mungkin persepsi umumnya masyarakat, ada orang meninggal kemudian dia hanya melafalkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Dari situ kemudian dia meninggal atau rohnya dicabut. Ini menurut mu'alif dan menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak kafir. Jadi kalau memang hatinya berkeyakinan bahwasanya Tuhan yang tidak Tuhan selain Allah, tetap dikatakan mungkin, meskipun dia terhenti sampai la ilaha, tidak Tuhan, tapi di hatinya meyakini bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Faman qala la ilaha faqad tsumma mata la yakunu kafiran. Orang yang meninggal hanya mengatakan la ilaha tidak sampai selesai kemudian dia mati, itu tidak dikatakan kafir. Namun in arafa wa taqada bi hadzal qaul makna la ma'bud bi haqqin ghairi maulana jalla wa azza. Namun bila orang tersebut meyakini atau beriktikad bahwasanya hanya yang tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dia tetap mengesahkan Allah Jalla wa Azza, meskipun secara lafaz, secara pengucapan dia tidak sampai pada kalimat illallah. Yang penting itu keyakinannya, hatinya.
لأنه يفي المعبود بحق غير مولانا جل وعز فقط ولا يثبت المعبود بحق الله جل وعز قبل قوله إلا الله وذلك أن إلا الله إثبات المعبود بحق الله سبحانه وتعالى karena kalimat illa Allah mereka merupakan isbat, sedangkan kalimat la ilaha kalimat nafi mentiadakan Tuhan selain Allah. Kalimat ilallah itu kalimat isbat, menetapkan hanya Tuhan, hanyalah Allah Tuhan yang berhak disembah. Jadi tetap yang penting itu keyakinan hatinya. Ya, untuk selanjutnya Sehingga bahati khairihi wa syarihi min Allah tentang qada dan qadar Allah, baik dan buruknya. Bagaimana di penjelasan sebelumnya ada sekte-sekte Islam yang menyimpang dengan pahamnya paham qadariyah, jabariyah. Dan kita harus jemaah tawassul menerap di antara keduanya. Ini berasal dari firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian serta yang kalian lakukan. Khairuhu wa syarruhu ilallah. Baik dan buruknya takdir kita, amal kita itu semuanya bersumber dari Allah. Dan itu merupakan menjadi rukun iman. Karena percaya kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman. Bahkan dalil anna kulla fi'lin min af'alil ibad khairun kana aw syarran nafi'an aw dharran sababun lin najati wa sa'adah aw lil khusran min indillah. Jadi semua amaliyah kelakuan hamba baik buruknya, bermanfaat atau mudaratnya itu baik rugi atau untung itu semata-mata dari Allah. Memang takdir itu ada dua ya, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Jadi takdir mubrom ini tidak bisa diubah, tidak bisa diganti karena sudah paten dari Allah. Contohnya seperti kita terlahir laki perempuan, ini kan kita tidak minta perempuan, tidak minta laki-laki, orang lahir laki-laki dan sebagainya. Kalau takdir mu'allaq ini bisa diubah atau bisa diajukan permohonan, lakukan dengan bandingnya. Jadi bisa mengajukan permohonan kepada Allah, misal masalah rezeki atau misalnya masalah dan lain-lain sebagainya. Kita diajukan itu sebagaimana dalam ayat Al-Quran maktub Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka yang mengubah dengan dirinya sendiri. Itu maksud di antara yang menafsir ini itu merupakan dalil dari takdir mu'allaq. Jadi kita bisa mengubah takdir kita dalam arti ada tanda kutip, mengubah takdir kita dengan permohonan, dengan berdoa kepada Allah. Misalnya, ya Allah, seperti doa yang masyhur, hingga rezeki baik dan bakratuh, bila rezeki kita jauh maka dekatkanlah. Seperti dalam doa Tuhan itu. Bila ada jalan keluarkanlah. Bila karena qalilan fakathirhu, bila sedikit maka perbanyaklah. Allah Ta'ala kullu min indillah. Katakan wahai Nabi Muhammad, semuanya dari Allah. Qala aidan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bahwasanya apa-apa yang menjadi kita, semua yang tertulis pada kita itu baik musibah ataupun kebaikan tidak lain telah ditetapkan oleh Allah. Al-Qahim wal-Jalis wal-Mashi wal-Tajir wal-Salih wa ghairi dhalik wal-Insan. Walakin alladhi khalaqa dhalika wa qaddarahu Allah Jalla wa Azza wa la syarika lah.
duduk, berdiri, berjalan, ya kan? Memang pada secara lahir ya, secara zahir dilakukan oleh manusia, namun secara hakikatnya itu Allah yang menghendaki. Tanpa seizin Allah kita tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, tidak bisa berlari, tidak bisa berbuat apapun tanpa seizin Allah. Memang secara lahir, secara zahirnya manusia sendiri yang duduk, yang berjalan itu. Namun secara hakikat Allah yang menghendaki orang tersebut duduk, berjalan dan seterusnya. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Kita tidak bisa berkehendak apapun kecuali berbarengan dengan kehendak Allah. Karena li'annahu yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyyah fi dzatihi ta'ala wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Karena ini merupakan sifat dari wahdaniyat Allah dalam af'al, dalam perbuatan Allah. Jadi manusia ini tidak punya af'al sendiri. Bahkan al-wahdaniyah fil af'al annahu laysa li ghayrillahi ta'ala mithlun min al-af'al. Fal af'al kulluha lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Jadi segala perbuatan amal yang manusia tidak ada kecuali ini merupakan adalah fi'lun min al-af'al, merupakan perbuatan dari Allah. Yang menciptakan perbuatan itu semuanya dari Allah. Meskipun secara syaratnya itu adalah manusia sendiri yang mengerjakan. Di dalam kalimat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ini ada dua unsur. Wallahu khalaqakum ini adalah dalilun ala haqiqah. Ini merupakan dalilnya dari tentang hakikat. Dan ta'malun ini adalah dalilun ala syariah. Karena manusia sendiri yang mengerjakan merupakan syariat. Wa fihi dalilun ala anna al-'abda qad 'amila 'amalan min khairin aw syarrin aw ma'siyah. Karena secara syariat manusia ini bisa saja berbuat baik atau jelek, baik taat atau maksiat. Min hadzal ma'na ay ma'na syar'u huwa al-'abda ya'malu amalan falahu jazaa'un bihasbi 'amalihi. Seorang hamba melakukan amal itu akan telah mempunyai balasan tersendiri akan amalnya, khairan aw syarran, baik buruknya. Fajaza'u amalil 'abdi bidzalika min haitsu syari'ah wa wa'idan min Allah jalla wa azza. Jadi amal perbuatan hamba ini dalam segi syariat akan mendapatkan pahala atau sebaliknya itu dari Allah. Jadi pahala baik berupa janji Allah atau ancaman Allah itu semata-mata karena amal perbuatan hamba itu sendiri. Ya Allah Ta'ala qad ajra syari'atahu ala ibadihi. Fadlullahi ibadahu al-mu'minin wal muti'in al-jannah. Tawadallahu.